Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Tolong Jamal selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Ibu mau mengingatkan ini, silakan diisi link presensinya ya yang sudah Ibu bagikan. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang daya hantar listrik pada larutan. Nah, gimana nih? Asing nggak ininya apa? Judulnya ini? Kalau konduktor isolator sama nggak, Bu? Bisa juga ya, masih terkait dengan konduktor dan isolator juga. Dan nantinya Ibu akan mengajak kalian untuk mereview materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang konduktor dan isolator. Yuk, siapa yang masih ingat nih tentang konduktor dan isolator? Saya, Bu, mau jawab. Nih, ya silakan Dini. Konduktor tuh sesuatu yang bisa menghantarkan listrik. Benar nggak, Bu ya? Benar sekali ya. Ya, 2 jempol buat Dini. Contohnya ada yang bisa menyebutkan contohnya Dini? Tadi yang disebut Jamal ya, besi kayaknya ya, Bu ya. Besi, apalagi selain besi? Aluminium mungkin bisa, Bu. Oke, Kawat tembaga ya, Bu, suka ada di. Juga, Bu. konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantarkan panas dan arus listrik ya. Contohnya tadi ada besi, baja, tembaga, aluminium. Kemudian, nah isolator berarti apa? Yang tidak bisa menghantarkan listrik. Ya, jadi isolator adalah benda atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dan arus listrik ya. Contohnya kayu, kain. Nah, yang menjadi pertanyaannya tadi, apakah ada bahan konduktor yang wujudnya bukan Air, Bu. Air, Bu, tadi. ada konduktor itu ternyata bisa juga wujudnya bukan logam. Nah, benar apa enggak nih? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang itu ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 ya. Yang pertama, melalui literasi berbagai sumber, peserta didik dapat menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit secara mandiri. Kemudian yang kedua, melalui percobaan pengujian daya hantar listrik, peserta didik dapat mengamati gejala yang ditimbulkan larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan penuh ketelitian. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui percobaan pengujian daya hantar listrik, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik secara berkelompok dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian yang keempat, melalui penggalian informasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kelima, menganalisis penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Juga tambah semangat, kita adakan pretest dulu ya. Baru join myquiz.com, kemudian kodenya 617044 ya, Ibu mulai ya. Oke, waktunya cukup lama, 20 detik ya, satu soal. Udah, Bu. Ada 2. Iya, sama seperti ini. Peringkat pertamanya Dini, kemudian peringkat keduanya Irma dan nah ini peristiwa apa ini ya? Iya. Mungkin kalian pernah mendengar ataupun nonton berita ya tentang peristiwa banjir yang terjadi pada berbagai daerah. Nah, pertanyaannya di sini, ini mengapa ketika banjir pihak PLN melakukan pemadaman Ya, nggak kesetrum, Bu. biar nggak kesetrum? Kayak Kenapa bisa kesetrum? Kenapa alasannya?
Ada apa dengan air? Nah, Ionnya mau karena apa air bisa menghantar listrik. Pihak PLN melakukan pemadaman karena khawatir terjadinya korsleting ya pada alat elektronik, kemudian pada kabel-kabel yang terendam banjir ya, kemudian dapat mengakibatkan apa kesetrum tadi ya. Si air itu bisa menghantarkan listrik atau tidak? Iya, Bu. Bu, bisa. Bu, bisa. Oh, bisa, Bu. Air bisa menghantarkan listrik. Ini kita akan jawab pada pembelajaran kita. Nah, di sini ada peta konsep larutan. Nah, larutan itu berdasarkan daya hantar listrik itu terbagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit namanya, kemudian ada larutan non-elektrolit ya. Nah, larutan elektrolit terbagi menjadi dua, ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit. Kita akan mendefinisikan larutan terlebih dahulu ya. Pernah nggak kalian di rumah melarutkan garam di dalam satu gelas? Pernah nggak? Pernah, Bu. Ah, Gula juga. iya. Nah, kira-kira kalau kita larutkan garam ataupun gula ya, itu akan Kristalnya hilang, Bu. oh kristalnya hilang. Iya. Kristalnya kalau Larut. hilang. Garamnya nggak kelihatan. Campurannya jadi apakah campurannya heterogen atau homogen? Larutan itu dua zat yang tercampur ya, Bu. Dua zat yang tercampur. Adanya pelarut dan larut. Iya ya. Jadi larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut, kemudian yang lebih banyak disebut pelarut. Seperti itu ya. Ibu, Larutan elektrolit. Kira-kira apa sih larutan elektrolit? Ya. Coba. elektrolistrik, Elektroma Bu. listrik, Bu. Listrik mungkin, Yang Bu. memanfaatkan arus listrik, Bu. Ah, bagus ya Irma. Jadi larutan elektrolit itu larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Ya, baik. Nah, larutan elektrolit itu nanti kita akan melakukan percobaan ya. Ini kalian tinggal baca aja apa aja nanti gejala yang ditimbulkan ketika kalian akan melakukan percobaan. Nanti akan Ibu jelaskan larutannya, larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah ya. Ini harus kalian ketahui, elektrolit kuat itu lampunya menyala terang dan banyak gelembung gas yang perlu kalian ingat ya. Kemudian elektrolit lemah, nyala lampunya redup atau tidak menyala, gelembung gasnya sedikit nanti di elektrodanya. Kemudian larutan non elektrolit berarti tadi kebalik. Tidak dapat Tidak menghantarkan listrik ya, Bu. iya, tidak dapat Bu. menghantarkan arus listrik ya, seperti itu. Iya, kita lanjutkan. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk mengetahui suatu larutan bersifat elektrolit atau nah, kita akan melakukan percobaan uji elektrolit ya, uji daya hantar listrik. Nah, di Google Classroom sudah Ibu bagikan juga itu LKPD yang bisa kalian lihat ya, yang bisa kalian baca. Kemudian Ibu juga sudah membagikan kelompok ya. Kelompoknya berdasarkan tempat tinggal terdekat sih. Nah, ini nih yang pertama harus kalian lakukan ya nanti ketika percobaan, ketika melakukan praktikum uji daya hantar listrik larutan. Yang pertama itu kalian harus melakukan membuat rangkaian alat ujinya. Alat uji elektrolit ya. Ini di sini semuanya sudah ada nih. Ada apa aja? Bisa kalian baca. Kemudian bahannya juga sama. Bisa. Nah, di sini langkah kerjanya ya. Nah, langkah kerjanya yang pertama itu membuat kalau sekiranya kalian masih bingung, ini Ibu berikan linknya, nanti kalian bisa buka, kemudian kalian bisa mengikuti contoh yang ada pada Baterai. kemudian bon. Ada lampu. Lampu, Bu. Ada Lampu. lampu, dudukan lampunya atau fitting lampunya. Karbon ya, Bu. Karbon. Biar Hasil. iya betul. Kalau yang ini Ibu ambil dari daleman baterai bekas. Terlihat nggak? Nggak Oh, ya, nyala, kelihatan, Bu. Ada yang terlihat nyala. Nyala, Bu, nyala. Ya, nah kalian nanti harus bikin seperti ini. Kalau misalkan sudah nyala lampunya, ini berarti alatnya sudah benar ya rangkaiannya. Kan, Ibu contohkan ini ya. Ibu contohkan,
ini tinggal dicelupkan saja ke larutan uji yang kita ujikan ya. Nah, yang dilihat apa, Nak? Yang dilihat apa aja? Nyala lampunya. Lampu sama gelembung gasnya ya yang dilihat. Iya. Jadi yang dilihat gelembung gas sama lampunya. Lampunya menyala terang, redup ataupun tidak menyala. Kemudian gelembung gasnya banyak, sedikit ataupun tidak. Jangan lupa untuk membuat video ya. Jadi semua kegiatan praktikum dari mulai kalian membuat alat uji elektrolitnya, kemudian juga melakukan praktikumnya itu divideokan, Nak ya. Nah, yuk coba kelompok siapa yang mau mengemukakan atau mau mempresentasikan. Coba siapa nih untuk garam kristal? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ya, nggak ada. Nyala lampunya ada nggak? Nggak ada semua. Nggak ada semua. Berarti dia termasuk apa tuh? Jenisnya. Elektrolit ya, Bu ya? Non-elektrolit. Non-elektrolit, Bu. Elektrolit, ya betul ya. Nah, kemudian gula dalam bentuk kristal. Ada gelembungnya enggak ya? Nggak ada gelembung, Bu. Lampu juga nggak nyala. Oke, termasuk Non, Bu. Apa baterainya habis ya? Non-elektrolit. elektrolit. Oke, baik ya. Kita lanjutkan ke air sumur. Coba air sumur. Ada gelembung gasnya enggak? Non-elektrolit, Ada Bu. sedikit, Bu. Sedikit. Nyala lampunya ada? Non, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu, nyala lampunya. Oke, termasuk jenis larutan apa berarti? Lemah kali, Bu. Iya nggak, Bu? Ya, kalau gelembung gasnya sedikit, nyala lampunya tidak ada, berarti dia masuk ke elektrolit Lemah. air jeruk yang mengagam. Gelembung gasnya ada enggak? Ada sedikit. Nyala lampunya ada dikit. Gitu. Berarti dia termasuk Redup mungkin, larutan Bu. apa? Jamal. Elektrolit lemah. Ada, Bu. Ada sedikit, Bu. Sedikit nyala Ada sedikit. Redup. redup. Oke, berarti dia juga termasuk larutan. Elektrolit lemah. Oke, baik. Kalau garam, Lemah, Bu. Nyala, Bu, nyala. nyala banyak ya, nyalanya terang ya. Gelembungnya banyak. Iya, Bu, nyalain terang. Gelembungnya Gelembung banyak. gasnya banyak. Berarti dia termasuk apa? Elektrolit kuat. Ya, Bu. Ya, Kuat. baik ya. Kemudian ada yang mencoba Kuat, Bu. larutan gula. Kuat. Gula. Gelembung gasnya ada enggak kalau gula? Larutan gula? Enggak, Bu. Tidak ada. Ada nyala lampunya? Tidak ada, Bu. Nggak ada juga. Ada juga. Berarti dia termasuk Tidak larutan nyala, Bu. Non-elektrolit, Bu. kan? Coba siapa satu orang coba Siti Nur Ainia untuk menyimpulkan. Kalau larutan elektrolit, cirinya gelembung gasnya banyak, nyala lampunya terang. Iya. Contohnya tadi larutan garam. Iya. Kalau larutan non elektrolit nggak ada nyala lampu, nggak ada gelembung. Iya. Betul. Kemudian tadi apa saja yang termasuk larutan elektrolit? Tadi Larutan garam. garam. Garam, Bu. Yang non elektrolit? Gula. Larutan gula. Gula. Air gula. Gula Baik. kristal. Gula kristal sama garam kristal. Kemudian yang elektrolit lemah? Cuka. Air jeruk. Air jeruk, Bu, air jeruk. Oh iya, baik. Oke ya. Tapi Ibu rasa semuanya tadi sudah benar dari hasil pengamatannya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang Ibu bagikan di Google Classroom. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi ionisasi, kemudian ya tentang senyawa ion, senyawa kovalen, kemudian kovalen polar, senyawa atau ikatan kimia apa yang di larutan elektrolit, elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolitnya. Jadi Ibu cukupkan dulu ya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ya pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.